Al-Fatihah. Ila hadrat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa hay'atuha utawi pira-pira sunah hay'ai salat. Ayat salat itu tegese salat. Wa arada lan ngersakake sinten musannif bihayatiha kelawan pira-pira sunah hayai salat ngersakake ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku ruknan rukun fiha ing dalem salat wala ba'dzon lan ora ing sunah ab'ad yujbaru kang den tambeli apa ba'don bisujudi sahwi kelawan sujud sahwi wa hay'atuha iku khamsata asyara 15 apane khoslatan pekertine raf'ul yadaini rupane ngangkat tangan loro inda takbiratil ikhrami ing dalem nalikane takbiratul ihram oleh ngangkat mau ila hadwi mangkibaihi tumeka maring manceri pundak lorone wong waraful yadaini lan ngangkat tangan loro indar ruku'i ing dalem nalikane ruku' wa indar raf'i lan ing dalem nalikane tangi utawa ngangkat minhu saking ruku awadul yamini lan delehake tangan tengen ala shimali ing atase tangan kiwa wa yakunani lan ana apa yamin lan shimal iku tahta sadrihi ing dalem ngisore dodone wong wa fauqa suratihi lan ing dalem dhuwure udele wong. Sekarang membahas tentang sunnah hayat. Maksudnya niku bukan rukun-rukunnya sholat, juga bukan sunnah ab'ad yang diganti dengan sujud sahwi. Selain itu, sunnah hayat dalam sholat itu ada 15, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita sholat itu ada 3 hal yang kita lakukan bersamaan. Pertama takbiratul ihram, kemudian mengangkat kedua tangan dan membaca takbir. Niku bareng, ya, membaca takbir dan mengangkat kedua tangan. Niku dilakukan bersamaan. Lah diangkat tadi sampai sejajar dengan kedua pundak. Nah gambarannya ujung jari-jari sejajar dengan ujung telinga, kemudian jari-jari jempol sejajar dengan lubang telinga, dan telapak tangannya sejajar dengan pundak. Niku semuanya menghadap ke barat, kemudian jari-jarinya agak tundukkan sedikit supaya ujung-ujung jari bisa menghadap kiblat. Nah, mengangkat kedua tangan ini sunnah ketika takbiratul ihram
juga sunnah ketika mau ruku, juga sunnah ketika bangun dari ruku. Nah, setelah takbiratul ihram, setelah diangkat tangannya, kemudian kesunahan berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan cara jari-jari telapak tangan yang kanan memegang telapak tangan kiri. Jadi yang dipegang pergelangan, jadi Allahu Akbar. Jadi tangan kanannya memegang pergelangan tangan kiri. Lah, posisi kedua tangan baik kanan ataupun kiri itu diletakkan di bawah dada, di atas pusar. Nah, sebaiknya posisinya agak condong ke kiri karena hati itu berada di dada sebelah kiri. Jadi seakan-akan sholat sambil memegang hati. Termasuk yang disunnahkan lagi mengangkat tangan adalah ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi bangun tasyahud awal, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan. Berarti untuk rakaat pertama dan ketiga setelah sujud, bangun dari sujud kedua tidak ada kesunahan mengangkat tangan. Jadi kalau yang disunahkan niku bangun dari tahiyat awal niku juga sunnah untuk mengangkat tangan. Wa tawajjuh lan maca donga tawajjuh. Donga iftitah. Wa tawajjuh lan maca donga tawajjuh ai qaulul musolli tegese ucapane wong kang salat akibat taharumi dalem ngiring-iringi takbiratul ihram ngucap wajjahtu wajhiya ing lafat wajjahtu. Wajjahtu ngadepake sapa ingsun wajhi ing wajah ingsun, maksudnya awak ingsun. Iradatul juz itlaqul juz wa iradatul kul. Wajhi ing awak ingsun lilladzi maring zat fatara kang agawe sinten alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi ila akhirih tumeka maring akhire donga. Wal muradu utawi kang den karepake iku ayyakula yen to ngucap sapa al musolli wong kang salat ba'da taharumi ing dalem sause takbiratul ihram maca doa al iftitahi ing donga iftitah. Hadhil ayat rupane iki ayat wajah iku ayat Quran nggih juz 7 rubuk 4 nggih. Awairoha utawa liyane hadhil ayat mimma saking perkara waroda kang kewarit apa ma fil istiftahi ing dalam donga iftitah. Kesunahan berikutnya saat sholat itu sunnah membaca doa iftitah. Niku sholat apapun selain sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak ada kesunahan membaca doa iftitah karena sholat jenazah itu dianjurkan dilakukan secara cepat. Selain sholat jenazah semuanya sunnah untuk membaca doa iftitah, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, bahkan sholat idul fitri, idul adha itu pun juga sunnah membaca doa iftitah. Yes. Dan kalau pas sholat idul fitri berarti iftitahnya setelah takbir yang ketujuh atau yang kelima niku, atau yang ketujuh niku. Lah doa iftitah itu banyak, bisa membaca jadi setelah takbiratul ihram terus kemudian membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, seterusnya. Atau yang kalau biasa dibaca itu ditambahi ini, ini wajjahtu wajhiya. Kalau Al-Qur'annya langsung wajjahtu, tidak ada ininya. Cuman kalau dalam hadis diriwayatkan ada tambahan ininya, ini wajjahtu wajhiya. Atau doa-doa yang lain yang kewarid yang
diriwayatkan dari Nabi. Doa iftitah niku banyak. Bisa nggih, bisa dipilih atau bisa dibaca semuanya. Contohnya termasuk doa iftitah niku bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku pun dianggap membaca doa iftitah. Atau yang masyhur lagi doa iftitah Allahu akbar walhamdulillahi katsira Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Niku nggih mun dianggap doa iftitah. Jadi ini wajah itu doa iftitah sendiri, subhanallah walhamdulillah doa iftitah sendiri, Allahu akbar kabira doa iftitah sendiri. Atau kalau yang pengen panjang ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya seterusnya niku nggih doa iftitah sendiri. Nah kalau pas sholat sendirian niku sunnah membaca semua doa iftitah yang panjang niku. Kalau pas sholat sendirian, kalau jadi imam nggih jangan, kalau karena imam itu sebaiknya yang rada cepat. Wal isti'adzatu lan maca ta'awud ba'da tawajuhi ing dalem sause maca donga iftitah. Kemudian setelah membaca doa iftitah niku sunnah membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah, ba'da ini niku tidak langsung. Jadi kan dalam sholat niku ada 6 tempat yang kita dianjurkan untuk diam terlebih dahulu. Diamnya kadar membaca subhanallah. Napa mawon sing pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah niku sunnah ada jedanya minimal kadar subhanallah, kadarnya subhanallah. Jadi Allahu akbar diam kadar subhanallah baru membaca doa iftitah. Nanti setelah doa iftitah selesai sunnah diam lagi kadar membaca subhanallah baru membaca ta'awud. Selesai membaca ta'awud sunnah diam lagi kadar membaca subhanallah baru membaca Fatihah. Fatihah selesai nggih waladhdallin selesai sunnah diam lagi kadar subhanallah baru membaca amin. Amin selesai diam lagi baru membaca surat. Membaca surat selesai diam lagi baru ruku. Niku ada 6 tempat yang kita disunahkan untuk diam sebentar sebelum masuk ke ke rukun atau ke kesunahan berikutnya. Wa sululan hasil apa isti'adzah bikulli lafdzin kelawan saben-saben lafat yastamilu kang mengku apa lafat ala ta'awudi ing atase nyuwun kebawa reksa. Lafadznya bebas, pokoknya mengandung permintaan perlindungan dari setan. Tapi wal afdalu utawi kang luwih utama iku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafadz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyuwun kebawa reksa sapa ingsun billahi kelawan Allah minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang den laknat. Jadi lafadznya bebas, cuman yang paling utama nggih sigat a'udzu billahi minasyaitonir rajim merga sing kewarid dalam Al-Qur'an niku. Dan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim niku nas Qur'anipun. Wal jahru nggih. Jadi membaca ta'awud niku sunnah tidak hanya pada rakaat pertama saja. Jadi membaca ta'awud niku sunnah untuk semua rakaat, baik rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Karena apa? Karena ta'awud niku disunahkan setiap kita membaca Al-Qur'an. Nah, rakaat pertama ada Fatihahnya, kita sunnah membaca ta'awud. Rakaat kedua juga ada Fatihahnya, sunnah lagi membaca ta'awud.
Dan ta'awud niki membacanya dengan cara pelan atau samar, jangan keras-keras ya. Jadi rakaat kedua nggih sami, setelah kita takbiratul intiqal itu Allahu Akbar, secara pelan kita baca ta'awud dulu sebelum membaca surat Fatihah. Dan nanti pun juga ada jedanya, ada diam sebentar antara takbir dan ta'awud seperti rakaat pertama. Wal jahru lan banterake fi maudhi'i ing dalam panggonane jahar. Wa huwa utawi maudhi iku as-subuhu salat subuh. Wa awwalatal maghribi wal isya'i lan kawitan lorone salat maghrib wal isya'i lan kawitan lorone salat isya wal jumu'atu lan salat Jumat. Wal aidani lan salat riyaya loro. Kesunahan hayat berikutnya nggih menika membaca keras di tempat-tempat yang memang disunahkan untuk membaca keras. Nah, tempat-tempat yang kita disunahkan membaca keras bacaan kita niku adalah sholat subuh, 2 rakaat pertamanya sholat maghrib dan sholat isya, sholat Jumat, dan sholat hari raya 2, hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Selain niku nggih ada sebenarnya, tidak hanya niku nggih, termasuk yang sunnah membaca keras niku sholat gerhana bulan, termasuk malih sholat istisqa niku meskipun dilaksanakan siang hari niku nggih sunnah dibaca keras. Lah membaca keras niki hukum aslinya sunnah. Cuman nanti dia bisa menjadi haram atau bisa menjadi makruh kalau ada orang lain yang merasa tersakiti atau merasa terganggu dengan bacaannya. Misal sampean sholat di kamar, terus ada orang tidur, ada orang tidur. Sampean sholat di samping dia, kemudian membacanya dengan keras, yang akhirnya gara-gara bacaan keras sampean malah menjadikan dia tidak bisa tidur. Kalau mengganggunya ringan hukumnya makruh, tapi kalau mengganggunya sudah kelas berat maka hukumnya bisa haram. Jadi tidak semua bacaan Quran itu terus boleh semuanya itu mboten. Tetap kita memperhatikan hubungan sosial dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita. Lah, batasan dianggap jahar niku pripun? Jahar niku yang penting kita membaca dengan suara yang bisa terdengar oleh orang lain. Niku disebut jahar. Kalau sirri, bacaan yang pelan niku bacaan yang hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Kalau sudah terdengar selain kita, terdengar oleh orang-orang yang ada di dekat kita, niku disebut bacaan jahar. Jadi bahasa keras di sini tidak harus berteriak-teriak. Pokoknya orang lain sudah mendengar bacaan kita, niku pun dihukumi jahar. Lah hukum kesunahan membaca jahar niku juga berlaku untuk sholat qadha. Cuman kalau sholat qadha niku memandang waktu qadhanya, tidak memandang waktu adanya. Maksudnya kalau ada orang punya tanggungan sholat zuhur, tapi dia qadhanya malam hari, maka sunnah dibaca keras. 2 rakaat pertama sholat zuhur yang diqadha pada malam hari juga sunnah membaca dengan keras.
Sebaliknya, kalau ada orang punya tanggungan sholat isya, tapi dia mengkodoknya siang hari, maka sunnahnya dibaca dengan pelan, karena dia mengkodoknya siang hari. Jadi yang dijadikan pertimbangan itu waktu kodoknya, bukan waktu adanya. Lah sunnah, nggih, kesunahan membaca keras niku untuk selain makmum. Artinya untuk imam ataupun untuk orang yang sholat sendirian. Niku nggih sama sunnah jahar ketika tempat-tempat yang disunahkan untuk membaca keras. Jadi sampean sholat maghrib sendirian, nggih tetap rakaat pertama dan kedua sunnah membaca keras. Meskipun sholat sendiri, nggih, wow keras niku maksudnya sekiranya orang yang ada di sekitar situ sudah mendengar bacaan kita, niku disebut jahar. Jadi jahar niku tidak hanya khusus untuk imam, tapi orang yang sholat sendirian pun juga sunnah mengeraskan bacaannya pada tempat-tempat yang memang disunahkan untuk membaca dengan keras. Wal israru lan nglirihake, wal israru lan nglirihake fi maudhihi ing dalem panggonane israr. Wa utai maudhi kuma perkara ada kang liyane apa ma. Alladzi ingkang dzukira kang den tutur apa alladzi. Sunnah memelankan suara, menyamarkan suara pada tempatnya. Nah, tempatnya napa nggih? Tempatnya niku selain yang disebutkan tadi, cuman ada tambahan selain sholat istisqa. Kalau kita sholat istisqa meskipun siang hari sunnah dibaca dengan keras. Termasuk sholat tarawih niku nggih sunnah dibaca dengan keras. Termasuk sholat witir di bulan Ramadan niku nggih sunnah dengan keras. Termasuk sholat sunnah 2 rakaatnya sholat tawaf yang dilakukan malam hari. Selain itu baru sunnah dibaca dengan pelan. Wa ta'minulan maca amin. Ai qaulu amina tegese ucapan amin akibal fatihati ing dalam ngiring-ngiringi Fatihah. Liqariha kadue wong kang maca Fatihah. Fi sholatin ing dalam sholat wa ghairiha lan liyane sholat. Lakin fi sholati tetapi ing dalam sholat iku akadu luweh kukuh. Wa yu aminu lan maca amin sapa al ma'mumu makmum ma'a ta'mini imami dalam sartane maca amine imami makmum. Wa yajharulan banterake sapa wong bi kelawan amin. Wong to makmum sami bi kelawan amin. Berikutnya kesunahan membaca amin. Amin niku menurut qaul masyhur merupakan isim fi'il yang bermakna istajib ya Allah. Jadi kalau kita baca amin maknanya amin kabulkanlah ya Allah. Ada yang berpendapat amin itu adalah salah satu nama Allah. Jadi termasuk Asmaul Husna. Kalau pendapatnya Imam Wahab bin Munabbih, beliau berkata amin itu terdiri dari 4 huruf. Allah menciptakan malaikat dari setiap huruf tersebut. Berarti 4 malaikat yang tugasnya 4 malaikat niku mendoakan orang yang membaca amin. Jadi malaikat niku berdoa Allahumma ighfir liman yaqulu amin, ya Allah ampunilah orang-orang yang mengucapkan amin. Jadi setiap kita membaca amin, Allah akan menciptakan 4 malaikat yang bertugas mendoakan kita. Niku menurut Imam Wahab bin Munabbih. Lah membaca amin niki disunnahkan selesai membaca Fatihah. Ya wow, sunnahnya antara Fatihah dan amin ada
diam sebentar kadar subhanallah. Sunnah membaca amin bagi orang yang membaca surat Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Meskipun hukum yang di dalam sholat lebih dianjurkan dibanding selain sholat. Terus tambahannya meleh, biasanya kan kita itu kalau membaca Fatihah ada tambahan Robbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Lah, tambahan doa niku hanya khusus disunahkan bagi yang membaca Fatihah. Kalau yang hanya mendengarkan saja, maka sunnahnya hanya membaca amin. Ya, misal seperti makmum. Makmum kan juga sunnah mengamini Fatihahnya imam. Jadi nanti makmum sunnah bareng-bareng membaca amin bersamaan dengan imam. Nah, kalau imam mungkin sunnah karena dia yang membaca Fatihah, sunnah ditambahi Robbi firli. Kalau makmum cukup sunnah membaca amin tanpa menambahkan Robbi firli, karena makmum tidak membaca, dia hanya mendengar bacaan Fatihahnya imam. Baru kalau dia membaca sendiri lah baru sunnah ditambahi Robbi firli. Wa qira'atus surati lan maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sawise maca Fatihah li imamin kedua imam wa munfaridin lan wong kang salat dhewean fi raq'atai subuhi ing dalem rong rakaate salat subuh wa ulatai ghairiha lan kawitan lorone liyane subuh, 2 rakaat pertamanya selain subuh. Wa takunu lan ono apa qiraatus surati maca surat iku ba'dal Fatihati ing dalem sawise maca Fatihah. Falau qudima mongko lamun den dhisikake utawa qadamaun, falau qadama mongko lamun dhisikake sapa wong as-surata ing maca surat alaiha ngalahake ing atase Fatihah lam tuhsab mongko ora den anggep utawa ora den itung apa surat. Kesunahan berikutnya yaitu membaca surat setelah Fatihah bagi imam atau orang yang sholat sendirian. Kalau makmum tidak ada kesunahan baca surat setelah Fatihah, cukup dia mendengarkan bacaan imamnya. Nah, yang disunahkan membaca surat niku adalah 2 rakaatnya subuh dan Jumat, dan juga 2 rakaat selain subuh. Maksudnya 2 rakaat selain subuh, ya. Dobitnya batasannya niku rakaat sebelum tahiyat awal niku sunnah membaca surat. Baik itu 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Yang penting semua rakaat sebelum tahiyat awal niku semuanya sunnah membaca surat. Makanya kalau ada orang misalnya ada orang sholat duha kan boleh langsung 8 rakaat. Ada orang sholat duha 8 rakaat, dia tahiyatnya hanya sekali, yaitu tahiyat akhir. Maka seluruh rakaatnya sunnah membaca surat. Atau ada orang sholat sunnah mutlak 10 rakaat, dia hanya tahiyatnya hanya sekali saja, ikut tahiyat akhir. Maka ke 10 rakaat ini semuanya sunnah membaca surat. Yaitu intinya kalau tahiyatnya 2 kali, maka yang sunnah sebelum tahiyat awal. Kalau tahiyatnya hanya 1 kali, yaitu tahiyat akhir, maka semua rakaatnya sunnah membaca surat setelah Fatihah. Nah, kesunahan membaca Fatihah niku yang pertama sunnah urut sesuai dengan urutan dalam Al-Quran. Kemudian di samping urut, sunnah berikutnya sunnah berturut-turut. Jadi langsung misal setelah Al-Kafirun, An-Nasr,
setelah An-Nasr Al-Lahab, setelah Al-Lahab Kulhu. Nek sampean membaca Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, itu namanya urut tapi tidak berturut-turut. Karena antara Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas di sela-selai 2 surat. Terus kesunahan yang ketiga, surat rakaat pertama lebih panjang dibanding surat rakaat kedua. Niku sunahnya. Kecuali untuk sholat-sholat yang memang kewarid lebih panjang rakaat kedua dibanding pertama. Misal Sabbihisma Rabbikal A'la. Misal kalau kita sholat subuh, kan termasuk yang kewarid adalah rakaat pertama membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua membaca Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Itu lebih panjang Hal Ataka dibanding Sabbihis. Niku tidak apa-apa karena memang waridnya seperti itu. Nah, kalau tidak kewarid, maka sunnahnya rakaat pertama suratnya lebih panjang dibanding rakaat kedua. Kalau kita semisal rakaat pertama terlanjur membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka kalau ikut kesunahan urut dan berturut-turut, maka rakaat kedua membaca Al-Falaq. Cuman Al-Falaq dengan Kulhu niku lebih panjang Al-Falaq. Terus pripun? Ada yang berpendapat Al-Falaqnya dibaca hanya 3 ayat. Karena Kulhu kan hanya 4 ayat. Maka supaya mendapatkan kesunahan rakaat pertama lebih panjang, maka surat Falaqnya dibaca hanya 3 ayat. Karena kalau dibaca semuanya berarti kan lebih panjang Al-Falaq. Karena Al-Falaq itu 5 ayat, Kulhu 4 ayat. Niku aturan di antara kesunahan membaca Fatihah. Kalau suratnya dibaca sebelum dia membaca Fatihah, maka tidak dianggap, artinya dia tidak mendapatkan pahala kesunahan membaca surat. Wa takbiratu lan pira-pira takbir. Indal khafdi, indal nalikane mudun lirruku'i. Tertentu ruku' warof ilan tangi airof isulbi tegese ngangkat iga wekas minar ruku'i saking ruku'. Termasuk takbir-takbir ketika turun menuju ruku', dan ketika bangun dari ruku', ketika mengangkat tulang rusuk dari ruku'. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah lan ngucap sami'allahu liman hamidah. Sami'a midanget utawa mugi-mugi nerima sinten Allah Gusti Allah liman maring wong hamidah kang muji sapa man ing Allah. Semoga Allah menerima orang-orang yang memujinya. Hina yarfa'u ing dalam semangsane ngangkat sapa wong ra'sahu ing sirahe wong minar ruku'i saking ruku'. Walau qala lamun ngucap sapa man, ngucape ngenten man hamidallahu sami'alah diwalik. Man utawi sapane wong iku hamida lamun muji sapa man Allah ing Allah sami'a mongko midanget sinten Allah lahu maring man. Kafa mongko cukup apa lauqala man hamidallah sami'alah. Ku cukup meskipun sing afdal nggih sing pertama sami'allahu liman hamidah. Wa ma'na sami'allahu liman hamidah utawi maknane sami'allahu liman hamidah iku taqabbala. Mugi-mugi nampa sinten Allah Gusti Allah minhu saking man nampa hamdahu ing pujiane man. Wa jazahu lan mugi-mugi bales sinten Allah hu ing man alaihi ing atase hamdahu. Semoga Allah menerima dan memberikan balasan pahala orang yang membaca atau orang yang memujinya. Wa qaulul musolli lan ucapane wong kang salat Rabbana lakal hamdu rupane ucapan utawa ing ucapan Rabbana lakal hamd. Rabbana do Allah laka iku dateng panjenengan alhamdu tawi pujian.
Niku sunnah dibaca idan tasoba ing dalem nalikane jejeg sapa wong iman hale kang ngadeg. Jadi ketika bangun, ketika mengangkat kepala dari ruku, niku sunnah membaca sami Allahu liman hamidah. Terus ketika sudah tegak berdiri, sunnah membaca Rabbana lakal hamdu. Niku minimal, ya. Kalau mau disempurnakan seperti biasa niku Rabbana lakal hamdu mil'us samawati seterusnya niku. Tapi umpama Rabbana lakal hamdu tok niku pun mendapatkan kesunahan. Wat tasbihu lan maca tasbih subhanallah fir ruku'i ing dalam ruku'. Fir ruku'i ing dalam ruku'. Wa adnal kamali wa tasbihu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.